Tuan. Su. Dr. Su. Tidak. Dia adalah Zhong Lingshan. Dia adalah pewaris lintas generasi keluarga Shang. Dia di sini untuk menyelamatkanmu. Beritahu aku apa yang dibutuhkan, dan aku akan menyiapkannya. Jarum perak sudah cukup. Dia terlihat seperti. Dia sangat mirip dengannya. Nona Shang? Metode ini. Tekanan ini. Kau adalah. The film was translated and narrated by M Media. Kondisinya pada dasarnya sudah stabil, namun untuk mencapai kesembuhan total, pengobatan jangka panjang masih diperlukan. Aku akan memberikan resepnya untukmu nanti. Baiklah. Nona Shang, cepat. Bawa Nona Lingsha untuk beristirahat. Pergi. Buyut. Penyakitmu sudah sembuh. Ceritakan padaku. Apa sebenarnya yang terjadi? Bai Ji dan Yu Shao membawa resep yang ditinggalkan Dr. Su datang ke keluarga Bai. Aku sempat kilaf dan ingin menggelapkannya. Gadis yang menyelamatkanmu tadi adalah putri dari Shang Yushou dan Xiao Ya. Dia sekarang adalah kepala keluarga Shang, pewaris lintas generasi. Dia datang untuk mengambil kembali resep itu. Selama waktu itu Xian Wen menelepon. Itu tentang resepnya bukan? Karena kau tahu kau salah. Kau harus berinisiatif untuk menerima hukuman. Apa yang kau lakukan sangat tidak terhormat. Kau harus memuaskan keluarga Shang. Kalian semua jelas-jelas tahu bahwa Bai Jie telah berbuat salah. Namun berpura-pura tidak tahu. Kau tidak lagi layak mengelola rumah tangga dalam. Mulai sekarang semua urusan utama akan diserahkan kepada kepala pelayan Sing. Ya. Kau telah sangat mengecewakanku. Buyut. Aku. Hubungi pengacara untuk melihat bagaimana menangani ini selanjutnya. Ya. Memperkirakan berdasarkan resepnya. Cukup buat mereka di penjara. Tidak. Kakek tidak bisa melakukan ini padaku. Taman keluarga Shang. Ini adalah. Pergilah jauh ke dalam hutan bambu. Temukan tumpuan batu yang persis seperti ini. Gali kotak yang tersembunyi di dalamnya. Di dalamnya ada sesuatu dari masa kecil Xian Wen. Gendang mainan kesukaannya. Bawa ke sini. Apa yang kau sebut ayahku tadi? Bagaimana kau tahu ada kotan di sana? Jangan banyak tanya, cepatlah pergi. Dia tidak akan bertahan lebih lama lagi.
The film was translated and narrated by M Media. Sepertinya memang ada sesuatu di sini. Kotak ini cukup tua. Ini berasal setidaknya dari era Republik Tiongkok. Lihat karat dan kotoran ini. Ini jelas telah terkubur selama bertahun-tahun. Bagaimana kita bisa tidak tahu tentang ini? Kuncinya. Pegang dengan hati-hati. Benar-benar ada gendang mainan di dalam. Ada nama pria tua itu di atasnya. Aku ingat sebelum ayah jatuh sakit, dia menggeledah segalanya di rumah. Mengatakan dia perlu menemukan gendang mainan. Ini pasti barangnya. Lin Shan, gadis kecil ini benar-benar luar biasa. Ayo pergi. Kita akan kembali. Paman pertama, paman kedua. Dari mana datangnya sampah ini? Baunya busuk dan kotor. Tunggu, apa sebenarnya ini? Ini rusak sampai ke kondisi yang sangat parah. Bisakah ini benar-benar membangunkan Tuan Besar? Tepat sekali. Bayangkan berapa banyak bakteri pada sampah ini. Aku yakin dia hanya ingin membunuh kakek. Paman pertama, paman kedua. Kondisi ayah saat ini sangat buruk. Dia tidak bisa menahan rangsangan lebih lanjut. Jika kita terus membiarkan anak haram ini bertingkah seperti ini, aku khawatir. Kau cobalah. Paman pertama, paman benar-benar mempercayainya. Memegang gendang mainan yang rusak, dia pikir bisa membangunkan kakek. Jika dia bisa membangunkan kakek, aku akan menjilat sepatunya. Gelombang otak kakek sudah berhenti. Dia telah membunuh kakek. Ayah. Kau. Ini. Kamu bahkan belum pernah bertemu kakek. Kamu tidak punya kemampuan untuk membangunkannya. Aku tahu. Kamu dibuang oleh keluarga Song kami. Lalu kamu menyimpan niat jahat. Wanita yang licik dan kejam ini. Kamu datang ke sini untuk balas dendam. Kamulah yang membunuh kakek. Dia akan segera bangun. Aku tidak akan mempercayaimu lagi. Jika bukan, karena kau si penjahat ini. Pria tua itu bisa hidup beberapa hari lagi. Kaulah yang membunuhnya. Aku ingin kau membayar dengan nyawamu. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Ling Shan punya niat baik. Jangan perlakukan dia seperti ini. Wanita jahat. Bayar nyawa kakek. Jalan. Sekarang tidak ada lagi yang melindungimu. Ibu. Apel. The film was translated Apa yang sedang kau and lakukan? narrated by Ini adalah M buyutmu. Media. Apel. Kakek, apa yang kakek katakan? Dia adalah buyut. Sudah 80 tahun. Kau akhirnya datang menemuiku. Xin Wen. Kakek, wanita jahat ini adalah anak haram ayahku. Diam. Kau anak yang tidak berbakti. Dokter. Apa yang terjadi dengan ayahku? Mungkin pria tua itu baru saja sadar. Kondisi mentalnya belum sepenuhnya jernih. Ibu. Kau katakan pada Sen Wen. Kembalilah saat Sen Wen sudah dewasa. Sen Wen telah menunggumu selama 80 tahun.
sekarang sudah baik-baik saja. Beraninya kau Zhong Lingshan? Kau benar-benar ingin menjadi nenekku. Apakah dia mengabaikan nyawanya sendiri? Pergi dan disiplinkan putrimu segera. Ayah. Tidak. Pria tua. Ini putriku Zhong Lingshan. Anda salah mengira dia sebagai orang lain. Minta maaf kepada kakak segera. Kau adalah putri dari putra ketiga. Lalu mengapa kau terlihat sangat mirip dengan buyutmu? Aku saat ini menggunakan tubuh cicit perempuanku. Aku takut tidak ada yang akan percaya jika hal ini diucapkan. Lagi pula, orang Nanyang dan mata-mata. Jika mereka mengetahui bahwa aku masih hidup, keluarga Xiong akan terseret ke dalam jurang kehancuran. Aku adalah Zhong Lingshan. Kau salah. Apakah aku salah mengenalinya? Sudah bertahun-tahun lamanya. Ini pertama kalinya aku melihat putri putra ketiga. Tapi mengapa dia terlihat sangat mirip dengan buyut? Lalu lagu tadi, itu adalah buyutmu yang menyanyikannya untukku saat aku masih kecil. Bagaimana kau bisa mengetahuinya? Juga, kotak itu. Bagaimana kau tahu itu? Terkubur di dalam hutan bambu. Cicit buyutmu muncul dalam mimpiku. Apa kau mencoba membodohi orang bodoh? Mengapa buyut tidak pernah muncul dalam mimpiku? Kau tidak pantas, kau. Cukup. Kakak ketiga disiplinkan putrimu. Lingshan selamatkan pria tua itu. Sejak dia lahir, aku belum pernah melihatnya. Namun dia memberiku rasa keakraban yang tidak biasa. Lingshan, kakek tidak mengunjungimu selama bertahun-tahun ini. Ini adalah kesalahan kakek. Apakah kau bersedia kembali ke keluarga Xiong? Beri kakek kesempatan untuk menebus kesalahan. Pria tua, kakak merekalah yang membuatku kehilangan muka sepenuhnya. Kita punya perjanjian. Mereka tidak boleh masuk ke keluarga Zhong. Cukup. Pria tua, kami hanya datang ke sini karena kami mengkhawatirkanmu. Kami juga sangat senang melihat pemulihanmu sekarang. Kami tidak meminta apapun lagi. Siapa yang melakukan ini? Kalian memukulnya kan? Kemarilah dan minta maaf. Kakek-kakek paling menyayangi Ling Yue. Kau menolak untuk meminta maaf ya? Ayah, apa yang sedang kau lakukan? Ini adalah cucu kandungmu. Lingshan abaikan masa lalu demi selamatkanku. Namun kau begitu sombong dan mendominasi. Ini adalah putri bayi yang telah kau besarkan. Kalian semua minta maaf bersama-sama. Saya minta maaf. Maaf, aku minta maaf. Aku minta maaf. Saya minta maaf. Lingshan, kita semua adalah satu keluarga. Biarkan peristiwa masa lalu dilupakan. Jika kau bersedia kembali ke keluarga, kakek bersedia memberikan setengah dari aset keluarga untuk memompensasi Lingshan. Serta apa yang sebelumnya aku janjikan. Farmasi Tianwen, 50% saham. Dia adalah orang luar. Mengapa dia mendapatkan lebih banyak dari kita semua? Ayang, ini tidak pantas bukan? Ini agak melanggar aturan. Apakah kau punya hak untuk mencampuri keputusanku? Saya mengenai masalah antara kau dan putra ketiga saat itu. Itu menyebabkan kau dan anak itu menderita ketidakadilan. Pulanglah. Biarkan aku dengan layak memompensasimu. Ayah, kami bersedia. Putra ketiga, keluarkan sebagian asetmu untuk Lingshan berlatih. The film was translated and Tuan, narrated by Tuan M ada yang Media. tidak beres. Ada apa dengan kepanikan ini?
Pagi ini saat aku sedang membersihkan kamar Nona Lingshan, aku menemukan ini di dalam pakaiannya. Ini. Apakah ini resep medis yang ditinggalkan kakak? Tadi malam, aku melihat Kak Lingshan masuk ke ruang kerja kakek di tengah malam. Mungkinkah? Baiklah. Ini adalah hal terpenting yang buyut tinggalkan untuk kakek. Kau bahkan berani mencuri ini dan membuatnya jeti seperti ini. Apa rencanamu? Lingshan, apakah ini benar? Lingshan, ini ditinggalkan oleh buyutmu. Hal yang paling penting. Kau harus meminta maaf kepada kakek segera. Aku tidak melakukannya. Zhong Lingshan, di keluarga Zhong, jika kau melakukan kesalahan kau harus mengakuinya. Berbohong dan mencari alasan adalah masalah karakter. Lagi pula, resep medis ini ditinggalkan oleh buyut. Kakek mengandalkan resep medis ini untuk membawa keluarga Zhong ke statusnya saat ini. Ya, resep medis ini adalah milik keluarga Song kita. Ini memiliki makna yang luar biasa. Kamu menghancurkannya. Bukankah itu seperti menusuk jantung kakek? Lingshan, meskipun kau menyelamatkan hidupku sekali, resep ini lebih penting daripada hidupku. Mengapa kau harus menghancurkannya? Ayah, aku rasa Lingshan bukan orang gegabah. Mungkin ada kesalahpahaman dalam hal ini. Paman tertua, aku juga berharap ini hanya kesalahpahaman. Tapi faktanya ada tepat di depan mata kita. Dengan berbicara seperti ini, apakah kamu melindunginya? Aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya merasa Lingshan bukan orang seperti itu. Kalau begitu maksudmu, aku menjebaknya. Cukup. Seperti keadaan saat ini, periksa rekaman pengawasan. Ibu, memeriksa rekaman pengawasan akan menyelesaikannya. Jangan khawatir. Aku sudah meminta seseorang menyiapkan pengawasan. Jika Lingshan benar-benar melakukan ini, aku tidak akan melepaskannya. Pada saat yang sama, jika ada yang menjebaknya, aku juga tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Cepat. Tampilkan rekaman pengawasan. Mencoba melawanku. Aku sudah meminta seseorang mengutak-atik pengawasan. Kakak Lingshan, jika kau mengakuinya lebih awal, tidak akan seburuk ini. Sekarang setelah kau tertangkap basah, sungguh memalukan. Lingshan, ini apa yang harus kita lakukan? Untuk menjebakku, kau benar-benar telah melakukan persiapan matang. Kakek tidak ada lagi yang perlu dikatakan, bukan? Kau benar-benar melakukan hal seperti itu. Aku salah menilaimu. Mengingat kau menyelamatkan hidupku, aku tidak akan mengejar ini lebih jauh. Kau boleh pergi. Seolah-olah kau tidak pernah datang ke keluarga Song. Setelah bicara begitu lama, aku masih belum tahu resep mana yang konon kurusak. Berhenti berpura-pura bodoh. Apa yang kamu rusak adalah Meng Putian Jinfang. Itu adalah fondasi keluarga Song kita. Itu adalah sesuatu yang diimpikan oleh banyak orang. Meng Putian Jinfang ini adalah yang paling tidak penting di antara semua resep. Aku pergi demi Xian Wen. Mereka sebenarnya membangun kekayaan dari ini. Ini adalah hasil kerja keras ibumu selama puluhan tahun. Kau harus menjaganya dengan aman. Saat kau dewasa nanti, gunakanlah untuk kepentingan masyarakat. Jika aku katakan, tumpukan barang itu bukanlah Meng Putian Jinfang. Meng Putian Jinfang yang asli ada tepat di ruang kerja kakek. Baiklah, jika kamu bisa mengeluarkan dari ruang kerja kakek Meng Putian Jinfang, maka kami akan mengakui bahwa kami telah menuduhmu, dan aku akan meminta maaf kepadamu. Tapi jika kamu tidak bisa mengeluarkannya, maka itu membuktikan kamu adalah pencuri. Akankah kamu keluar dari keluarga Song atas kemauanmu sendiri? Baiklah. Ruang kerja keluarga Song.
Resep buyut. Semuanya ditulis di atas. Kertas dari lebih dari 100 tahun yang lalu. Bahan kertas ini jelas salah. Aku akan merepotkan paman tertua dan paman kedua. Lakukan penilaian. Kertas ini benar. Patina dan tekstur ini memang hanya mungkin terjadi setelah bertahun-tahun. Kakak kedua, kau tidak mungkin salah menilainya, bukan? Kakak tiga, aku belajar warisan budaya bertahun-tahun. Apakah pantas kau mempertanyakanku? Mungkinkah ini benar-benar resep itu? Tenang saja. Resep ini sudah dihancurkan olehku. Mangku Tian Jinfang. Baik tekstur kertas maupun tintanya, The film was translated semuanya and identik dengan narrated apa yang by M ditinggalkan Media. kakak. Kecuali ada satu bahan tambahan. 2 Mescuse Fuyol. Ini palsu. Lingshan, apa yang terjadi di sini? Bagus Zhong Lingshan. Menghancurkan resep buyutmu. Tidak hanya kau tidak menunjukkan penyesalan, tapi kau juga memalsukannya untuk menipu semua orang. Kakek, lihat dia. Belum lagi merusak resepnya. Dia sekarang bohong dan palsu untuk menipumu. Bukankah ini melanggar aturan keluarga Zhong kita? Kakek seseorang yang merusak reputasi keluarga seperti ini harus diusir dari keluarga Song. Lingshan minta maaf saja. Minta maaf dengan cepat. Lingshan, Tidak. Resep ini benar. Ini. Bagaimana ini mungkin? kakek. Jelas ada satu bahan tambahan di sini. Ayah, kita semua tahu. Belakangan ini kau memanjakan Lingshan. Tapi salah tetaplah salah. Begitu banyak junior yang menonton. Kau tidak boleh pilih kasih terhadapnya. Apa yang kau katakan? Favoritisme apa? Kapan kau pernah melihat pria tua menunjukkan favoritisme kepada siapapun? Jika pria tua berkata demikian, dia pasti punya alasannya. Ayah, 80 tahun yang lalu. Saat buyutmu masih hidup. Aku mencoba merebus obat herbal. Aku tidak sengaja menumpahkan sup herbal ke atas resep. Menaburkan satu bahan. ayah. Bahan apa itu? Aku terlalu muda saat itu. Aku tak bisa ingat apapun. Tidakkah kau bisa bertanya langsung pada kakak? Nenekmu selalu sangat ketat. Bagaimana mungkin aku berani bertanya? Kemudian berdasarkan ingatanku, aku menulis resep itu dengan tanganku sendiri. Namun bahan yang terhapus itu, aku tidak pernah bisa menuliskannya. Sudah lebih dari 80 tahun. Aku terus berusaha mengingatnya. Bahan apa sebenarnya itu? Sayang sekali, tidak peduli seberapa keras aku berpikir, aku tidak bisa mengingatnya. Hari ini, saat aku melihat QC Fuyo ini, aku tiba-tiba menyadarinya. Bahan yang terhapus saat itu, ternyata memang ini. Bagaimana kau bisa tahu resep lengkap ini? Dan bagaimana kau tahu itu ada di ruang kerjaku? Mungkinkah kau adalah Saat Buyut menulis resep itu, dulu. Dia menulis lebih dari satu salinan. Kamu. Bagaimana kamu tahu? Buyut memberitahuku dalam mimpi. Ada apa dengan mimpi lagi? Mengapa Buyut selalu muncul dalam mimpimu, tapi tidak pernah dalam mimpiku? Ada hal seperti itu. Mungkinkah kakek benar-benar muncul dalam mimpinya? Kakek, dia menemukan resep baru. Tetapi fakta bahwa dia mencuri resep dari ruang kerja juga merupakan fakta. Bagaimana bisa kakek membiarkannya begitu saja? Mengingat kau masih muda dan kurang berpengalaman. Awalnya, aku berniat membiarkanmu pergi.
Karena kau begitu keras kepala, maka atas nama Shen Wen, aku akan memberimu pelajaran yang pantas. Zhong Lingyue, kau sedang terburu-buru rupanya. Itu adalah resep yang paling disayangi kakek. Sebagai junior, tentu saja kami juga cemas. Dari mana sebenarnya rekaman pengawasan ini berasal? Itu Baiji. Dia memintaku untuk memodifikasi rekaman pengawasan. Kerjasama dengan pengasuh jebak Nona Lingshan. Nona Lingshan berada di kamarnya sepanjang malam tadi dan tidak pernah keluar. Apa sebenarnya yang terjadi? Jadi, mata mana milikmu yang benar-benar melihatku masuk ke ruang kerja? Kakak, bukankah kau yang mengatakannya? Kau bilang kau melihatnya masuk ke ruang kerja. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku mungkin salah. Setelah sakit selama 3 tahun, kalian semua mengira aku sudah pikun bukan? Seseorang kemari. Serahkan mereka berdua ke Biro Keamanan. Selidiki faktanya dengan saksama, dan lanjutkan dengan tindakan hukum. Lingshan, tolong bicaralah untuk kami. Kita semua lahir dari ayah yang sama. Lingshan, aku mohon padamu. Kak Lingshan, aku berjanji tidak akan ada lain kali. Tolong mohonkan pada kakek untukku. Jangan biarkan dia mengirimku ke sana. Lingshan, bagaimanapun juga kau adalah darah dagingku sendiri. Bagaimana kau bisa begitu kejam? Lingshan, kita semua satu keluarga. Bagaimana kalau kita biarkan saja? Kau membesarkan keturunan keluarga Xiongku menjadi seperti ini. Kau tidak bisa lepas dari kesalahan. Mendidak Lingshan tidak menuntut ini. Aku akan mengampunimu kali ini. Serahkan semua industri kepada Lingshan untuk dikelola. Kepala pelayan Sao. Cari orang bawa Baiji serahkan industri itu. Tidak, kau tidak bisa melakukan ini padaku. Silakan lewat sini, Nyonya ketiga. Seperti keadaan saat ini, kalian berdua tidak layak mengelola perusahaan. Renungkan tindakanmu dengan benar selama masa perenungan. Serahkan industri tersebut kepada Lingshan. Ayah, bagaimana kalau aku pergi menemani mereka juga? Lingshan, apakah kau melihat bagaimana kakek menangani ini? Apakah kau puas? Keluarga Song adalah rumahmu. Jika ada yang membuatmu merasa dirugikan di masa depan, katakan saja pada kakek. Bisnis-bisnis ini, aku serahkan padamu untuk pengalaman. Jika ada sesuatu yang tidak kau mengerti, datang saja pada kakek. Kakek akan mengawasi segalanya untukmu. Yufo, kemari. Ambil resep ini. Dan kirimkan ke ruang kerja. Simpan dengan hati-hati. Ya. Obat ini, tinta pada resep ini luntur. Luntur. Ya. Ini sebenarnya baru saja ditulis. Hanya ibuku yang tahu resep ini. Kau, Lingshan, apakah kau benar-benar menulis ini? Tidak. Kamar kakak terlalu lembab. Resep itu pasti telah menyerap kelembapan. The film was Itu mungkin saja. translated and narrated Ayah, by M. saat Media. ayah sakit. Untuk membuat ayah lebih nyaman, dokter membiarkan pelembab udara itu menyala terus-menerus. Jadi kelembapan di rumah ini mungkin agak tinggi. baiklah. Kirimkan ke ruang kerja. Ya.
Ling Shan anak ini selalu dibesarkan jauh dari rumah. Tidak ada alasan baginya untuk mengetahui rahasia keluarga Song. Kepala pelayan Sao, tolong minta Sao ya untuk datang ke ruang kerja. Kakek, Kau di sini. kakek. Anda memanggilku ke sini begitu larut. Apakah ada masalah? Ling Shan anak ini, apakah dia selalu secerdas ini? Ya. Di masa lalu, aku tidak berpikir ada sesuatu yang istimewa tentangnya. Tapi sejak dia kembali kali ini, aku juga merasa dia telah berubah. Berubah? Dalam hal apa secara spesifik dia berubah? Ini. Aku tak bisa ungkap dengan kata. Mungkin hanya karena Ling Shan tiba-tiba sudah dewasa. Di antara anak-anak ini, Ling Shan adalah yang paling cerdas. Aku biarkan dia berkeliaran bertahun-tahun. Aku hampir kehilangan sepotong batu giok yang belum dipoles. Jika kita mempekerjakan mentor untuknya dan mengasuhnya dengan benar, dia pasti akan menjadi pilar keluarga Song. Tapi Ling Shan masih muda. Dan dia belum terpapar pada masalah ini. Aku khawatir. Aku percaya padanya. Kalau begitu aku berterima kasih kakek. Kau telah membesarkan cucu yang hebat untukku. Selama bertahun-tahun ini, ada banyak kesalahpahaman di antara kita. Pergilah dan bicaralah dengan garis ini atas namaku. Jangan dimasukkan ke hati. Tidak. Aku tidak bisa menerima ini. Anda adalah kakek Ling Shan. Aku akan berbicara dengannya dengan baik. Benar-benar istri dan ibu yang berbudi luhur. Aku diutus oleh Nyonya Bai untuk menjadi tutor pribadimu. The film was Latar belakang translated pendidikanmu and buruk. narrated Hari by ini M aku akan Media. melakukan tes untukmu. Di depan para tetuamu. Dengarkan baik-baik. Dalam sejarah farmasi, Dr. Su mengembangkan bubuk penyembuh luka di puncak Kunlun pada tahun 1912. Menyelamatkan puluhan ribu prajurit. Tunggu. Apa kau punya masalah? Bubuk penyembuh luka dikembangkan pada tahun 1910. Zhong Lingshan, bubuk penyembuh luka ini dikembangkan pada tahun 1912. Semuanya tertulis di dalam buku. Aku sudah menyuruhmu membaca lebih banyak buku. Bubuk penyembuh luka dikembangkan pada tahun 1910. Kemudian, setelah 1 tahun, itu memasuki uji klinis. Pada tahun 1911, itu secara resmi masuk ke dalam persenjataan militer Dayan. Karena produksi yang tidak mencukupi pada tahap awal. Baru pada tahun 1912, seluruh pasukan dilengkapi. Kau membuatnya terdengar sangat nyata. Buku teks menyatakan bahwa itu dikembangkan pada tahun 1912. Semua orang tahu ini. Tingkat pendidikanmu yang rendah itu satu hal. Tapi apakah kau juga buta huruf? Buku itu salah. Bagaimana mungkin ada kesalahan dalam buku teks? Mengapa buku itu tidak bisa salah? Sepertinya tutor yang kau temukan tidak ada istimewanya. Menurutku, tidak perlu melanjutkan pengajaran. Kau berani mempertanyakan buku teks guruku. Tetua Zhong. Aku tidak menyangka keluarga Zhongmu akan menghasilkan orang yang bodoh. Kau sama sekali tidak pantas menjadi keturunan keluarga Zhong. Profesor Wan. Ling Shan mengatakan ini. Mungkin punya alasannya sendiri. Mengapa kau tidak membuktikannya? Agar dia bisa yakin dengan kemampuan mengajarmu. Baiklah, kau berani mempertanyakanku. Sekarang aku akan meminta guruku untuk memberitahumu kebenaran tahun-tahun itu secara pribadi. Tuan tua saya punya murid yang bersikeras bahwa bubuk penyembuh luka dikembangkan pada tahun 1910. Tolong beritahu dia sendiri.
Bubuk penyembuh luka, itu memang pada dikembangkan tahun 1910. Namun, baru pada tahun 1912, dilengkapi untuk seluruh tentara. Oleh karena itu, kami semua kemudian menganggap itu dikembangkan pada tahun 1912. Tepatnya, seharusnya tahun 1910. Bagaimana kau bisa tahu? Kau tidak perlu tahu. Lagi pula, kau dipecat. Aku berniat membuat Zhong Lingshan kehilangan muka di depan orang tua itu. Tapi aku tidak menyangka dia justru mendapatkan prestis. Zhong Lingshan, apakah kau tahu apa yang kau lakukan? Nona Wang Xiaogang, di kalangan atas Jinai, adalah tutor ternama. Banyak orang yang mencari kelasnya, harus mengantre. Dia sama sekali tidak cukup baik untukku. Bahkan ayahmu diajar olehnya. Bahkan jika dia tidak jelas tentang detail-detail halus ini, bisakah kau memecatnya begitu saja? Pantas saja pengajarannya seperti ini. Kau makhluk sombong. Cepat atau lambat kau akan membayar harga atas kebodohanmu. Kau makhluk nekat. Berhenti. Apa yang ingin kau lakukan? Ayah, dia tidak punya rasa hormat pada orang tua dan menolak untuk didisiplinkan. Menurutku justru kaulah yang menolak untuk didisiplinkan. Mengingat kemampuan Lingshan, tidak perlu mencari putar lain untuknya. Mulai sekarang serahkan semua industrimu kepada Lingshan untuk dikelola sepenuhnya olehnya. Tidak mungkin, Ayah. Ini semua yang tersisa bagiku. Ya, ayah. Kami semua tahu ayah menyuka Lingshan. Tapi ayah tidak bisa memberikan semua milik kami kepadanya. Ambil itu. Perhatikan baik-baik. Ada masalah dengan kemampuanmu. Ini sudah terjadi lebih dari sehari atau 2 hari. Namun aku tidak menyangka bahwa kau bisa sebodoh itu. Lihat sendiri laporan tahun ini. Apakah kau masih punya muka untuk mengelola perusahaan ini? Ini. Dan kalian semua, jangan pikir aku tidak bisa melihatnya. Apa yang kalian atur hari ini, pertunjukan bagus ini. Jika aku mendapati lagi, ada yang berani menggunakan taktik licik seperti itu, The film was translated jangan salahkan and aku narrated by jika menghukum M mereka Media. dengan berat. Lingshan, ikutlah denganku. Mencariku. Ada apa? Selama periode ini, menghadapi kesulitan dari Baiji dan yang lainnya, kau bertindak dengan sangat cerdas dan sangat tenang. Dalam keadaan seperti itu, dengan tenang dan tidak terburu-buru, kau melawan balik. Itu sungguh tidak mudah. Mereka belum bisa melakukan apapun padaku. Kau lebih dari yang kubayangkan. Berani. Dan lebih berwawasan. Takut dan kau tidak menghabiskan banyak waktu bersama. Namun dalam dirimu, aku melihat semacam keunikan yang secara eksklusif dimiliki oleh seorang pemimpin. Aura seperti itu. Aku bukanlah siapa-siapa. Bakatmu mengingatkanku pada seseorang. Itu adalah buyutmu. Dia juga sama, menghadapi segalanya dengan ketenangan. Ada aura khusus pada dirinya yang membuat orang percaya. Menghadapi orang-orang nyanyian, dia mempertahankan seluruh laboratorium biologi. Dia adalah pakar biologi paling terkemuka di Dayan. Bagi keluarga Shong untuk mencapai posisinya saat ini, tidak terlepas darinya. Sekarang tampaknya, kalian berdua praktis identik. Aku bahkan melihat dalam dirimu bayan-bayan buyutmu. Lingshan, keluarga Shong membutuhkan seseorang sepertimu. Besok ada pertemuan penting. Ikutlah denganku. Baiklah. Ruang rapat. Apakah semua sudah di sini? Kalau begitu mari kita mulai. Semuanya. Baru-baru ini,
Kita mengembangkan kapsul baru. Namun khasiatnya secara konsisten gagal memenuhi harapan. UFO, beritahu semua orang mengenai situasi spesifiknya. Masalah inti sekarang adalah bahwa di dalam bahan mentah ada dua bahan obat dengan sifat yang bertentangan. Tapi kedua bahan obat ini juga untuk kapsul ini bahan mentah yang penting. Jadi jika kita tidak bisa menyelesaikan ketidakcocokan obat tersebut, maka obat ini kemungkinan besar tidak dapat dikembangkan selama bertahun-tahun. Ling Shan, sampaikan pemikiranmu. Song Lingshan. Aku dengar dia adalah anak haram Xiong Yushou. Ketua Sean, jangan menatapku. Dia sebenarnya adalah cucumu. Aku percaya, dia pasti memiliki kualitas yang luar biasa. Kualitas luar biasa. Apa yang mungkin bisa dia mengerti? Genetik, target, uji klinis. Apakah dia di jurnal-jurnal besar pernah menerbitkan makalah profesional? Aku rasa dia mungkin bahkan tidak bisa membaca manual instruksi obat dengan lengkap. Kakek, kami telah menerima pendidikan elit sejak kecil. Bahkan bagi kami, itu adalah masalah yang tidak bisa kami selesaikan. Apakah kamu pikir, seorang mahasiswa lulusan universitas biasa, bagaimana mungkin dia bisa mengerti? Tepat sekali, Kakak Lingshan. Di bidang ini, kau punya 0 pengalaman. Cepat duduk, jangan mempermalukan dirimu sendiri. Tenang. Semuanya mari kita dengar apa yang ingin dikatakan Ling Shan. Kalian semua benar. Aku belum pernah di jurnal utama menerbitkan makalah profesional apapun. Namun masalah properti obat yang bertentangan dapat diselesaikan menggunakan metode distilasi Sheng Huang. Metode distilasi Shen Huan. Bukankah itu sudah hilang selama lebih dari 100 tahun? Itu tidak hilang. Aku bisa mengajarimu. Seperti yang diketahui semua orang, metode distilasi umumnya dibagi menjadi 3 kategori. Distilasi air, distilasi hidro, dan distilasi uap. Adapun distilasi uap air, itu melibatkan penggunaan plat filter untuk memisahkan bahan baku. Distilasi hidro adalah secara langsung memanaskan dan menyuling bahan baku dalam wadah. Prinsip metode distilasi Sheng Huang sebenarnya sangat sederhana. Mekanismenya cukup mirip dengan distilasi uap. Satu-satunya perbedaan adalah diperlukan ketel terpisah untuk mengubah bahan baku menjadi uap dan menyalurkannya ke dalam pipa sebelum masuk ke wadah. Baiklah, penjelasanku berakhir di sini. Seorang jenius. Ini adalah terobosan revolusioner. Sifat obat berlawanan bikin kami tak berdaya. Dia justru menyelesaikannya dengan begitu mudah. Apakah kau melihatnya? Ini adalah masa depan sejati. Dari farmasi Tianwen Tianwu. Apa yang dibutuhkan keluarga Sean tidak pernah berubah. Pewaris yang hanya pandai bicara. Dan tentu bukan mereka yang hanya mencari kesenangan. Hari ini, aku secara resmi mengumumkan di sini. Menunjukkan Song Lingshan sebagai Direktur Strategi Farmasi Tianwen Tianwu. Dan dia akan menjadi masa depan tunggal pewaris lintas generasi grup Sean. Semua urusan inti grup Sean akan berada di bawah otoritas keuangannya. Apakah ada yang keberatan? The film was translated and narrated by M Media. Lingshan, aku dengar bahwa Tuan Besar telah menunjukmu sebagai pewaris lintas generasi keluarga Zhong. Ya. Sayangku, kau benar-benar putriku, Lingshan. Ceritakan semuanya pada ibu. Ibu ingin mendengarnya. Berhenti di situ. Apa? Lingshan, kakek dan aku kirim kalian ke tingkat dasar cari pengalaman. Posisi pekerjaan spesifik akan dikirim ke email kalian sebelum pukul 3.
Kau benar-benar menjadikanku penjaga keamanan. Aku ini ayahmu. Tidak ada hierarki dalam profesi. Menjadi satpam adalah hal yang tepat untuk menempa sifat pengecutmu. Bagaimana denganku? Mengapa aku ditugaskan di meja resepsionis? Aku mengerti. Pasti kau orangnya. Kau ingin membalas dendam padaku. Wanita kejam. Ini jelas bukan milik kakek. Aku yang memutuskannya. Sudah saatnya kau mengendalikan sikap manjamu. Kakek, aku tidak mau pergi. Ini pasti perbuatannya. Dia ingin menyiksaku. Kau tidak ingin menjadi resepsionis, bukan? Ya, Kalau begitu kakek akan memberimu tugas lain. Seseorang kemari. Tua. Mulai hari ini, bekukan semua kartu bank Sean Lim Yue. Siapkan helm untuknya. Dan skuter listrik. kakek. Kau ingin aku? Untuk mengantar makanan. Dan kalian bertiga. Mengenai pekerjaan kalian. Apakah kalian punya keberatan? Bagus jika tidak ada keberatan. Kalau begitu mulailah giliran kerja kalian besok pagi. Mirip. Itu benar-benar sangat mirip. Baik dari penampilan. Ataupun dari temperamen. Atau bahkan dari kebiasaan. Mereka benar-benar identik. Halo. Ini Paman Bai. Paman Bai. Dia sudah datang menemuiku. Keluarga Song memang telah berbuat salah selama tahun-tahun ini. Shen Wen. Tidak perlu menyebutkan masalah ini lebih lanjut. Dia memang bersalah. Alasan aku datang menemuimu hari ini adalah untuk Sean Ling San. Aku mendengar dari Xie. Ling San menderita kelelahan. Dia saat ini sedang beristirahat. Bagaimana keadaannya sekarang? Kondisinya sangat baik. Dia sedang beristirahat sekarang. Kepala pelayan Sing. Seseorang sudah diatur untuk merawatnya. Paman Bai, apa maksudmu dengan itu? Shen Wen. Sean Ling San datang ke keluarga Sean. Sudah cukup lama sejak, bukan begitu? Apakah kau memperhatikan? Dia sangat mirip dengan Dr. Su. Apakah maksudmu? Bahwa Ling San adalah ibuku? Tidak. Ini terlalu tidak masuk akal. Ini terlalu keterlaluan. Aku juga berpikir itu tidak masuk akal. Tapi aku percaya, masalah ini sangat mungkin terjadi. Dari rekaman pengawasan, aku melihat Sean Ling San mengeluarkan kartu hitam laboratorium. Dulu Dr. Su tidak bertanggung jawab atas grup perawatan. Dia tidak tahu perbedaan halus pada setiap kartu hitam, yang sebenarnya cukup signifikan. Kartu yang dipegang Sean Ling San, meskipun tiruan kasar, hampir identik dengan yang dimiliki Dr. Su saat itu. Shen Wen, persiapkan dirimu secara mental. Sean Ling San, kemungkinan besar adalah Dr. Su. The film was translated and narrated by M Media. Resep yang Dr. Su tinggalkan untuk Shen Wen sangat tangguh, sehingga kami tidak berani mempublikasikannya. Sekarang saatnya untuk mengeluarkannya, dan biarkan era ini menyaksikannya. Namun, kita tetap harus berhati-hati terhadap orang dan jin dan mata-mata. Mengenai keamanan, kita masih perlu menghubungi mereka. Ling San datang dan duduk. Tuan Bai, apakah ada yang kau butuhkan dariku? Aku ingin berbicara denganmu mengenai penahanan mereka selanjutnya. Xie,
sudah pergi untuk meminta maaf kepada Shen Wen. Dia bersalah dalam masalah ini. Adapun Liao dan Chu Yudong, mereka tidak akan lagi berpartisipasi dalam keputusan keluarga Bai apapun. Mengenai Bai Ji dan yang lainnya mencuri rasa, setelah mendiskusikannya dengan Shen Wen, kami memutuskan untuk mengikuti prosedur hukum resmi dan mengirim mereka ke tahanan. Bai Hexing masih sama seperti sebelumnya. Masih begitu serius dan jujur. Dia tidak bisa mentoleransi kesalahan sekecil apapun. Aku tidak tahu bagaimana dia membesarkan cicit perempuan seperti Mai Ji. Masalah ini, kepala pelayan Zheng sudah memberitahuku. Jika tidak ada hal lain, aku bawa resep ke keluarga Zhong terlebih dahulu. Ini adalah peninggalan budaya dari Lang Amal, Republik Tiongkok. Jika kau tertarik, kau bisa pergi dan melihatnya. Setelah aku kembali, aku harus mengikuti paman tertuaku untuk belajar cara menangani urusan perusahaan. Aku mungkin tidak punya waktu untuk hadir. Kau tetap harus pergi. Dikatakan bahwa di pelelangan ini, ada sebuah resep yang pernah ditinggalkan oleh Dr. Su. Untuk keluarga Songmo dan perusahaan farmasi Tianwen. Resep di pelelangan itu sangat penting. Resep yang kutinggalkan saat itu. Kecuali yang ada di dalam kotak itu. Semuanya diserahkan kepada Xian Wen. Resep ini mungkinkah berasal dari kumpulan yang diberikan kepada Xian Wen, yang kemudian hilang? Paman Dua paham dalam tentang warisan budaya. Menurutku dia pasti tertarik. Aku sudah menghubungi paman tertua dan keduamu sebelumnya. Saat ini mereka berdua memiliki masalah yang sangat penting untuk ditangani. Setelah bertanya pada kakekmu, dia memintaku untuk memberikan ini kepadamu. Meskipun hidup sekarang lebih baik, kita harus tetap hemat. Naik taksi sudah cukup. Saat aku melakukan eksperimen dulu. Ling Xian, di sini. Ini tidak seperti yang kubayangkan. Aku tiba-tiba tidak ingin pergi lagi. Bagaimana jika aku kembali saja? Jangan gugup. Aku di sini. Nora, mohon tunjukkan surat undanganmu dan identitas. Bukankah itu si kampungan Xiaoya? Dan ada satu lagi, gadis kampungan kecil di sebelahnya. Lenwan, Bagaimana? Orang-orang kampungan Xiao Lusuan tuan muda tertua keluarga Xiao. bisa masuk ke tempat ini sekarang. Ambang batas untuk lelang kita terlalu rendah. Kualifikasi apa yang mungkin mereka miliki? Mungkinkah bahkan surat undangannya dicuri dari orang lain? Tidak, Keamanan. Periksa mereka dengan teliti. Jangan biarkan sembarang orang rendahan masuk. Itu menurunkan kelas lelang ini. Kedua wanita ini adalah tamu terhormat yang diundang oleh kakak Bai Hexing. Biarkan mereka lewat segera. tamu terhormat. Jangan pikir aku tidak mengenali kalian berdua. Xiaoya, kau hanyalah seorang pelayan. Aku ingat dengan sangat jelas apa yang terjadi di bar waktu itu saat kau menumpahkan anggur ke seluruh tubuhku. Kalian berdua, mungkinkah kalian adalah kerabat jauh yang miskin dari keluarga Bai? Berpikir bahwa dengan surat undangan, kalian bisa masuk ke kalangan atas. Aku beritahu kalian, ini adalah lelang paling elit di kota Jinhai. Kalian berdua bahkan tidak layak menginjak karpet di sini. Nora, mohon tarik kembali pernyataanmu sebelumnya dan minta maaf. Jika tidak, aku berhak mencabut undangan di tanganmu. Aku Katakan sekali lagi. Tua, meskipun undangan di tanganmu juga merupakan undangan VIP, dia tetap harus meminta maaf. Saya minta maaf. Silakan masuk.
Siapa orang itu tadi? Namanya Lin Wan. Dia adalah rekan kerjaku saat aku masih muda. Saat itu, demi membantu Jia Yushuan, dia secara khusus menyewa gaun haute couture. The film Tapi was aku tidak sengaja translated and narrated menumpahkan by M anggur ke Media. gaunnya. Tamu terhormat. Selanjutnya, adalah lot pertama dari lelang ini. Lukisan pemandangan tinta karya Dr. Su. Harga penawaran awal adalah 500.000. Setiap kenaikan penawaran harus minimal 100.000. 1 juta? Lukisan yang kubuat secara santai bertahun-tahun lalu. Lukisan pemandangan tinta itu. Apakah benar bisa terjual seharga 1 juta sekarang? Ling Xian, ini adalah lukisan yang ditinggalkan nenekmu. Segera ajukan penawaran. Meskipun beberapa juta bukanlah apa-apa bagi keluarga Song, tapi ini hanyalah sesuatu yang saya lukis dengan santai. 2,5 juta. 3 juta. 3 juta untuk pertama kalinya. 3 juta untuk kedua kalinya. Ling Xian cepat tawar. Jika kita kalah dalam penawaran, kakakmu pasti akan kecewa. 3.100.000. Juru lelang. Saya yakin mereka berdua tidak memiliki kapasitas finansial untuk membayar seorang wanita yang bahkan tidak punya pakaian layak. Bagaimana mungkin dia mampu membayar 31 juta untuk melakukan pembelian? Menurut pendapat saya, mereka berdua hanya datang untuk membuat masalah. Ini adalah penghinaan terhadap acara lelang. Nona, mempertanyakan kapasitas finansial orang lain di depan umum adalah tindakan yang melanggar peraturan. Lagi pula acara amal ini diselenggarakan oleh lelang amal ini, Kamar Dagang Jinhai. Semua orang yang hadir di sini memiliki kapasitas untuk membayar. Mohon duduk kembali dan jangan memancing keributan lebih lanjut. Kamar Dagang Jinhai dan para tamu terhormat yang hadir. Siapa yang menyuruhmu bertindak begitu impulsif? Dari mana mereka berdua mendapatkan uang? Tidak apa-apa, biarkan mereka mengambilnya. Meskipun ini adalah karya Dr. Su, tapi sorotan utama belum tiba. Biarkan mereka mendapatkan yang satu ini. Selanjutnya adalah lot kedua dari lelang ini. Berasal dari Republik Tiongkok. Harga penawaran awal adalah 2 juta. 2.100.000. 2,5 juta. 2,5 juta panggilan pertama. 2,5 juta panggilan kedua. 2,5 juta panggilan ketiga. Terjual. Selanjutnya adalah lot ketiga dari lelang ini. Dari periode Republik Tiongkok. Harga awal adalah 3 juta. 3 juta. 3 juta panggilan pertama. 3 juta panggilan kedua. 3 juta panggilan ketiga. Terjual. Selanjutnya adalah lot terakhir dari lelang ini. Kutang Pink. Yushuan, apakah ini sorotan yang kau maksud? Tugasku hari ini adalah untuk mendapatkan formula ini. Ayah bilang, ini bisa membantu farmasi Xiao mencapai level baru. Tidak lagi hanya bertanggung jawab sebagai pabrik pengolahan untuk grup Sean. Amankan itu. Dan kita akan memiliki kesempatan untuk melampaui grup Sean. Kutang Feng ini berasal dari ahli biologi terkenal dari periode Republik Tiongkok. Su Lingxian, Dr. Su. Karena lot ini unik. Hanya setengah dari isinya yang terungkap. Harga awal adalah 10 juta. Setiap kenaikan penawaran harus tidak kurang dari 1 juta. 11 juta. Lingxian, ini adalah formula yang ditinggalkan nenekmu. Keluarga Zhou mengandalkan Menko Tian Jinfeng untuk mencapai posisi mereka saat ini. Kita tidak boleh membiarkan orang lain memilikinya. Aku tidak bisa melihat ini dengan The jelas. film was translated and narrated by M Shenren. Media. Apa yang kau lakukan? Lihat. Bukankah ini hanya banku? Ayo. Ini jauh lebih jelas, lihat. Itu terlihat jauh lebih baik. Dia benar-benar tidak menawar. Ini oleh Dr. Su. Dikembangkan secara independen saat itu. Selain aku asistennya, tidak ada yang mungkin tahu tentang ini. Ini.
Jangan terburu-buru. Bukankah itu baru 11 juta? Itu masih jauh dari harga jual akhir. Dia sangat pintar. Dan dia pasti tahu. Mari kita tunggu dan lihat. 12 juta. 13 juta. 15 juta. 20 juta. Dua orang kampungan ini. Mereka benar-benar tidak punya banyak uang. Ketika sampai pada lot yang sebenarnya, mereka bahkan tidak berani mengikuti penawaran. Dari perspektif saat ini, kekuatan finansial para penawar tidak tinggi. Untungnya lelang ini diadakan secara mendadak dan beritanya oleh Kamar Dagang Jinhai. Diblokir di Jinhai. Jika tidak, pedagang farmasi nasional akan tiba. Itu akan menjadi masalah yang sebenarnya. Resep ini tidak benar. Banyak obat kunci yang hilang. Tidak. Salah. Bukan berarti obat-obat itu hilang. Ini adalah arah eksperimen awal saya. Mungkinkah? Paman Baidia sedang melihat ke sini. Itu belum bisa dipastikan. Dia adalah Dr. Su. Tunggu sebentar lagi, tunggu sebentar lagi. Salah. Resep ini seharusnya bukan. Selamatkan Kutang Fang versi pertama. Ini lebih seperti tiruan yang kikuk. Orang di balik resep ini pasti mengetahui versi lengkap dari resep tersebut. Menangkan tawaran dulu dan bertemu nanti. 30 juta. 35 juta. 40 juta. 45 juta. Tidak, kita tidak bisa mundur. Resep ini bernilai lebih dari 1 miliar. 50 juta. 57 juta. Juru lelang. Dia jelas tidak memiliki 57 juta. Wanita yang duduk di sebelahnya itu dulunya adalah seorang pelayan. Mereka berdua datang ke pelelangan. Keduanya datang dengan taksi. Dari mana dia mendapatkan 50 juta untuk menawar barang? Dia sedang membuat masalah. Ini adalah penghinaan terhadap pelelangan. Menghina semua tamu yang hadir. Tepat sekali. Jangan buang waktu. Orang seperti ini tidak layak menghadiri lelang. Mengapa kau belum menemukan seseorang untuk mengusir mereka? Nora, meskipun kita semua tahu, mereka yang hadir dan menerima undangan kami, semuanya memiliki bukti kemampuan finansial yang cukup. Namun 57 juta, bukanlah jumlah yang kecil. Mohon tunjukkan bukti kemampuan finansial yang cukup. Kau pergi ke pelanggan besok. Ada 3 miliar di kartu ini. Tawar dan bawa kembali barang-barang penting itu. Tiga miliar. Maaf, itu adalah kelalaian kami. Anda memang memiliki dukungan finansial yang cukup. Bagaimana ini mungkin? Dari mana dia mendapatkan uang sebanyak itu? Semuanya sudah berakhir. 3 miliar. Di Jinhai seseorang yang bisa dengan santai mengeluarkan 3 miliar. Mereka dua orang target kemampuan finansial saya dan mengacaukan ketertiban tempat acara. Bagaimana ini harus ditangani? Tenang saja, tenang saja. Seseorang kemarilah. Bawa kedua orang ini yang mengganggu ketertiban tempat ini dan seret mereka keluar. The film was Ini pasti translated palsu. and narrated by Mustahil. M Media. Ini benar-benar palsu. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Maaf karena kesalahan kami. Hal itu memengaruhi suasana hati Anda. Dengan memegang kartu ini, Anda bisa berbelanja di toko-toko mewah kami. Anda juga bisa menikmati diskon dari Kamar Dagang Jinhai kami. Anda juga bisa mendapatkan edisi terbatas kami. Mohon terima kartu ini. Aku pernah mendengar tentang kartu ini. Aku hanya tidak menyangka bisa memilikinya juga. Sekarang, yang akan kita lelang adalah tinta yang digunakan oleh Dr. Su. Harga penawaran awal adalah 600.000. Ling Xian, bukankah akhir-akhir ini kau gemar menggunakan tinta? Ini pernah digunakan oleh Dr. Su. Ayo kita tawar. Kau juga harus kembali dan mencobanya. 1 juta.
1 juta untuk penawaran pertama. 1 juta untuk penawaran kedua. 1 juta untuk penawaran ketiga terjual. Ini adalah 2 barang yang Anda beli. Mohon simpan dengan aman. Saya ingin bertemu dengan pemilik asli dari barang lelang kedua. Saya ingin tahu, apakah memungkinkan? Tentu saja. Sebenarnya dalam perjalanan ke sini tadi, saya juga menerima tugas lain, yaitu pemilik asli dari barang koleksi kedua. Ingin menemui Anda. Ayo pergi. Dia. Dia adalah ibuku. Bisakah kita tidak pergi bersama? Tentu saja bisa. Lewat sini silakan kalian berdua. Silakan masuk. Sauya, The film kita was memiliki masalah penting translated untuk and didiskusikan. narrated by M. Bisakah Media. kau menunggu di luar sebentar? Dr. Su, kau telah membuat kami dalam kegelapan begitu lama. Dr. Su, apa sebenarnya yang terjadi saat itu? Bagaimana kau bisa menjadi cucu perempuan Shenwen? Saya juga tidak yakin. Dulu, saya memintamu untuk pergi lebih dulu bersama Shen Wen. Saya sendirian, memancing para pengejar ke tepi tebing. Mereka ingin saya bergabung dengan mereka. Setelah saya melompat dari tebing dan terbangun, saya sudah berada di dalam mobil menuju ke Manor. Ibu. Aku. Ibu. Shenwen tunggu kamu lebih dari 80 tahun. Kau akhirnya kembali. Tidak apa-apa. Ibu akan tetap bersamamu mulai sekarang. Ya. Aku bisa menebaknya. Kamu sembunyikan identitas bertahun-tahun. Sebagian karena orang-orang Nanyang. Kau tidak ingin keluarga Shang terseret ke dalam masalah. Tapi mungkin kau tidak tahu bahwa perkembangan kedokteran modern sangat lambat setelah kau pergi. Terutama dalam masalah penghambatan reaksi obat. Tidak ada kemajuan selama bertahun-tahun ini. Sejak keluarga Song mengumumkan si Rifan, mereka telah menjadi target orang-orang Nanyang. Ibu, di pelangan hari ini, kami membasmi 7 mata-mata. Semuanya berasal dari Nanyang. Mulai sekarang kau tidak perlu menyembunyikan identitasmu lagi. Saat kita sampai di rumah, aku akan mengungkapkannya kepada generasi muda. Ayo. Makanlah lagi. Ini makanan kesukaanmu. Ayah, aku tahu ayah menyayangi Lingshan. Tapi ayah tidak bisa menyayanginya sampai sejauh ini. Jadi seperti apa semua ini sekarang? Tindakanmu mengupas udang itu. Aku rasa kamu hormat pada nenekku. Benar, dia adalah nenekmu. Lingshan adalah milik paman keduanya. Kakek, Tidak kakek, apa yang kamu katakan? Kakakku ini adalah buyutku. Ayah, bukankah ini terlalu keterlaluan? Apakah tubuhmu belum pulih sepenuhnya? Apakah pikiranmu masih sedikit? Keponakanmu menjadi menekmu. Bisa dimengerti jika kau tidak bisa menerima ini untuk saat ini. Masalah ini sendiri sangat kompleks. Lalu berdasarkan periode waktu ini, setelah menghabiskan waktu bersama, bukankah kau merasakan perbedaan apapun? tapi dia jelas lahir dariku. Bagaimana mungkin? Saya juga tidak terlalu jelas mengenai keadaan spesifiknya. Tapi ini mungkin melibatkan sejenis
Penyimpanan memori tersembunyi di dalam gen. Mengenai bagaimana proses pembukaan kuncinya dicapai, saya masih harus pergi ke laboratorium untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Sederhananya, saya adalah buyutmu, sekaligus putrimu, cucu menantu, cucu menantu, cucu tertua, cucu kedua, dan cicit. Menyembunyikan identitas saya sebelumnya adalah untuk mencegah keluarga Song terseret ke dalam bahaya karena saya. Namun sekarang dengan peluncuran si Rifang di pasar, orang-orang Nanyang telah menakutkan kita. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Dayan saat ini bukan lagi Dayan yang dulu. Jika orang-orang Nanyang ingin bertindak melawan kita lagi, itu akan sangat sulit. Satu-satunya hal yang perlu kita perhatikan sekarang adalah kebocoran rahasia inti dan keselamatan seluruh keluarga kita. Saya ingin menggunakan aset keluarga Song untuk mendirikan kembali laboratorium biologi dengan laboratorium sebagai intinya. Dirikan situs pengujian obat yang aman untuk menciptakan berbagai obat baru. Dengan demikian memajukan kemajuan bioteknologi Dayan. Dr. Su, setelah mencampurkan ketiga herbal obat tersebut, efeknya sangat bagus. Namun masih ada masalah resistensi. Haruskah kita menambahkan herbal obat lain? Atau memodifikasi formulanya? Ganti ginseng Amerika dengan akar manis, lalu tambahkan 3 gram poria. Baik. Ini sukses. Buyut sudah selesai. Saat ini, Farmasi Tianwen, Farmasi Tianwu, dan Farmasi Baisi dalam 1 tahun telah bersama-sama mengembangkan 130 jenis obat baru. Meskipun obat-obat baru tersebut memerlukan eksperimen yang panjang sebelum bisa secara resmi diluncurkan di pasar. Tapi saya bisa menjamin kepada semua orang di sini, paling lambat dalam 20 tahun, ke 130 jenis obat baru tersebut akan ada di pasar. Bolehkah saya bertanya, 130 jenis obat baru ini termasuk dalam jenis apa? Dan secara spesifik penyakit apa yang mereka tangani? Tentu saja, namun agar tidak membuang waktu semua orang, saya akan memberikan penjelasan singkat di sini. Ke 130 jenis obat baru ini dapat menyembuhkan berbagai penyakit menular yang kompleks, serta berbagai penyakit kronis yang kompleks. Data spesifik dan fokus terapeutik dari setiap obat, semuanya dapat dilihat. Lihat di situs dari 3 pihak farmasi. Saya tidak akan menguraikannya lebih lanjut. Banyak orang merasa bahwa kau adalah Dr. Su yang kedua. Bagaimana pandanganmu? Setiap orang itu unik, namun orang-orang di jalan ini semuanya sama.